Sementara itu, pemuda ini rela datang jauh-jauh ke sebuah desa terpencil hanya untuk mencari restoran yang menjual makanan yang begitu mirip dengan yang ada di restorannya. Namun terlihat restoran ini begitu sepi dan pemiliknya sedang sibuk berkebun. Saat Hanwo mengajaknya bicara, wanita itu tetap saja diam dan mengabaikannya. Dan saat sampai Hanwo menginjak sawi yang ia tanam, wanita ini benar-benar sangat marah dan menyingkirkan Hanwo dari kebunnya. Merasa tidak dihargai, Hanwo langsung memamerkan kartu namanya yang menunjukkan bahwa ia direktur perusahaan kuliner terbesar di ibu kota. Informasi itu tetap saja tidak menarik perhatian pemilik restoran ini dan Hanwo semakin geram dibuatnya. Akhirnya Hanwo tak berbasa-basi lagi dan langsung menanyakan apakah benar wanita ini yang membuat masakan yang sangat mirip dengan menu di restorannya. Namun Hanwo malah sempat salah fokus karena pemilik restoran terpencil ini sangat cantik. Hanwo datang ke sini berpura-pura ingin memesan makanan itu dan Yunju mengatakan bahwa saat ini makanan itu sedang tidak dijual karena ia sedang kehabisan bahan. Jika Hanwo ngebet ingin mencicipinya, Yunju mengatakan Hanwo harus mencari bahannya sendiri. Demi memastikan apakah makanan itu benar-benar sama atau tidak dengan yang ada di restorannya, Hanwo rela pergi ke pasar dan memborong semua daging yang dijual. Sebab Hanwo lupa jenis daging apa yang dibutuhkan oleh Yunju. Padahal Yunju sudah menjelaskannya secara rinci. Pemilik toko daging ini seperti kedatangan malaikat. Sementara itu, dengan sangat telaten, Yunju sedang mempersiapkan bahan makanan untuk restorannya. Namun saat ia kehabisan telur, disitulah Yunju harus mengambil sendiri telur yang ia butuhkan. Yunju harus benar-benar yakin bahwa bahan-bahan makanannya sangat berkualitas. Amukan ratusan ayam pun dihadapinya demi mendapatkan telur yang benar-benar ia inginkan. Saat Yunju pulang dari kandang ayam, ia mendapati banyak sekali surat tagihan tunggakan di kotak posnya. Dan Hanwo benar-benar bingung melihat tingkah Yunju. Namun Yunju sama herannya melihat tingkah Hanwo yang membeli begitu banyak daging. Dan hanya satu pak saja yang sesuai dengan keinginan Yunju. Namun bukannya memasak, Yunju malah mengajak Hanwo untuk pergi ikut dengannya sebentar. Ternyata mereka akan pergi mendaki sebuah bukit demi mencari sebuah jamur. Yunju tidak mau membeli jamur dari pasar karena menurutnya memetik jamur langsung dari hutan akan memberikan cita rasa yang sempurna untuk masakannya. Setelah beberapa jam mendaki, akhirnya Yunju mendapatkan jamur yang ia cari. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Hari sudah mulai larut dan akhirnya Yunju mendapatkan semua bahan-bahan yang ia perlukan. Lagi-lagi Hanwo malah terpesona dengan Yunju yang sedang memasak. Setelah melihat bahan-bahan dan resep serta teknik memasak yang digunakan, Hanwo cukup lega karena makanan ini begitu berbeda dengan menu di restorannya. Hanya bentuknya saja yang mirip. Hanwo pun akan pergi tanpa memakannya. Namun saat sudah di depan pintu keluar, perutnya malah keroncongan. Akhirnya ia pun mencicipi masakan itu. Dan setelah mencobanya, Hanwo malah doyan. Makanan ini begitu lezat dan Hanwo tiba-tiba langsung mereview restoran ini secara keseluruhan. Mulai dari piring yang biasa saja, kursi terlalu rendah, sampai lampu yang terlalu remang-remang.